COVID-19 pertama kali ditemukan pada Desember 2019. Menurut situs WHO, jumlah korban serta jiwa yang melayang juga semakin meningkat. Pemerintah pun merespon kondisi tersebut dengan meluncurkan berbagai kebijakan, yakni dengan memperlakukan sistem work from home, kemudian hingga sistem kebijakan PPKM. Sayangnya kebijakan tersebut tentunya berdampak pada berbagai lini kehidupan di masyarakat, salah satunya ialah ekonomi. Diketahui pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2020 pun mengalami kontraksi sebesar minus 5,32%. Belum lagi di kuartal ketiga tahun 2021 ini akan mengalami kontraksi juga karena ada virus varian Delta. Selain itu, konsumsi sektor swasta sebagai penyumbang pergerakan ekonomi nasional sebesar 60% pun kini melemah. Krisis saat pandemi berpotensi meningkatkan pengangguran, kriminalitas, dan juga kemiskinan. Diketahui menurut BPS sebelum terjadinya pandemi pun telah mencapai 25,67 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia. Apabila permasalahan ini tidak ditangani dengan benar, maka akan semakin memperparah. Sayangnya, survei yang dilakukan oleh ILO menunjukkan bahwa COVID-19 tentunya sangat berdampak pada pemilik UMKM. Yang pertama ialah 65% usaha harus menghentikan operasinya, kemudian 3% harus gulung tikar. Dengan perusahaan kecil dengan pekerja kurang dari 10 orang, 3 kali lebih besar mengalami kegagalan dibandingkan perusahaan medium dan besar dengan pekerja di atas 51 orang. Oleh karena itu, pemilik usaha dituntut untuk melakukan inovasi dan juga melakukan berbagai pendekatan pemasaran. Salah satunya ialah melalui digitalisasi. Menurut Arthur, diketahui digitalisasi berdampak pada akuisisi pelanggan baru, penghematan biaya, dan juga peningkatan fleksibilitas. Potensinya pun sangatlah besar. Diketahui Indonesia memiliki penduduk lebih dari 267 juta jiwa dengan proporsi generasi milenial sebanyak 60% yang melek akan teknologi dan inovasi digitalisasi. Belum lagi pengguna internet di Indonesia telah mencapai 150 juta jiwa dengan penetrasi sebesar 56% yang akan meningkat setiap tahunnya karena adanya pembangunan infrastruktur secara masif. Sadar akan potensi tersebut, pemerintah pun telah memiliki berbagai program, mulai dari pendanaan hingga fasilitator UMKM untuk mendorong digitalisasi. Kemudian juga telah banyak platform yang menyediakan paket-paket digitalisasi mulai dari pengelola media sosial, marketplace, hingga perancangan desain produk. Sayangnya, data menunjukkan bahwa dari 59,9 juta UMKM di Indonesia, tingkat kesuksesan digitalisasi hanya sebesar 4% saja. Tentunya masih banyak sekali gap yang bisa ditingkatkan dari angka tersebut. Salah satunya ialah peningkatan aspek digitalisasi mikro pada UMKM seperti media sosial, e-commerce, visual produk, dan juga iklan. Penyebab minimnya digitalisasi, yang pertama ialah tidak memiliki sumber daya, kemudian belum merasa perlu menggunakan digitalisasi, dan meskipun telah diimplementasikan, masih belum maksimal, serta kompleksitas untuk UMKM yang masih merambah dunia digitalisasi. Kemudian dirasa memerlukan infrastruktur teknologi yang mumpuni, serta waktu yang terbatas, serta alokasi dana yang kurang sesuai dengan yang tersedia. Di sisi lain, pekerja kreatif di Indonesia masih menempati bagian paling bawah pada PDB Ekonomi Kreatif Indonesia menurut subsektor tahun 2016. Oleh karena itu, dengan menggunakan data sekunder dan juga metode studi literatur dan juga metode deskriptif, saya berusaha untuk memberikan solusi dari permasalahan ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saya Yustika Kusuma Putri dari Universitas 11 Maret menginisiasi solusi bernama Blinkdik, platform inovatif bagi UMKM di era Society 5.0 guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Program Blinkdik sesuai dengan namanya, Blinkdik merupakan platform yang bertujuan untuk pengembangan bisnis usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui digitalisasi. Blinkdik diinisiasi untuk memudahkan pengembangan digitalisasi UMKM dengan mempertemukan antara jasa pekerja kreatif dan pengembang media sosial yang sesuai dengan preferensi harga, lokasi, pengalaman, dan bisa disesuaikan dengan budget bagi UMKM pemula. Fitur untuk UMKM meliputi fitur jasa pengembangan media sosial marketing, pemaksimalan SEO, pengelolaan iklan, pengembangan penjualan di marketplace, kemudian untuk pengembangan tampilan produk juga terdapat menu desain produk, pencarian fotografer, dan juga videografer. Untuk alurnya, yang pertama pengguna masuk ke dalam aplikasi Blinkdik,
memilih menu dalam berbagai kategori dalam Blindik seperti edukasi, kisah inspiratif untuk memberikan urgensi mengenai pentingnya digitalisasi atau mencari pada menu fotografer, videografer, desain produk, pengelolaan media sosial, atau pengembangan iklan. Kemudian, pengguna melakukan filter berdasarkan preferensi yang diinginkan seperti kisaran harga, lokasi untuk mencari penyedia jasa terdekat seperti fotografer terdekat atau ulasan yang telah ada sebelumnya. Kemudian pengguna melihat masing-masing profil penyedia jasa dan portofolio atau ulasan dari proyek yang pernah dikerjakan sebelumnya untuk meningkatkan kepercayaan bagi pengguna. Apabila pengguna memutuskan untuk menggunakan jasa, dapat menekan menu pesan dan mengisikan spesifikasi keinginan dan dapat mengontak penyedia jasa melalui aplikasi kami. Setelah sepakat antara pembeli dan penjual jasa, pengguna dapat melangsungkan pembayaran. Kemudian menu-menu utama seperti menu penyedia jasa berisi mengenai informasi mengenai penyedia jasa mulai dari ulasan, proyek yang pernah dikerjakan, regional daerah sehingga memudahkan untuk mencari penyedia jasa terdekat, hingga spesifikasi paket jasa yang ditawarkan oleh penyedia. Kemudian tampilan dashboard proyek menampilkan berbagai proyek yang sedang dikerjakan oleh penyedia jasa atau penyedia jasa kreatif sehingga pengguna dapat memantau progres dari pesanan seperti itu. Untuk mewujudkan ini menjadi nyata, tentunya diperlukan integrasi antara stakeholder. Yang pertama ialah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Kementerian Perdagangan berperan dalam implementasi dan pengembangan aplikasi, menjangkau UMKM, pekerja kreatif, dan pengelola media sosial, serta menyebarluaskan pentingnya digitalisasi. Kemudian programmer sebagai pihak yang bertanggung jawab merancang sistem aplikasi agar dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna, serta penyedia jasa yang menyediakan jasa, serta UMKM sebagai penerima manfaat utama harus memiliki edukasi serta urgensi mengenai pentingnya digitalisasi. Kemudian tahap implementasi kami yang pertama ialah melakukan empathize atau melakukan survei pemetaan pasar serta kebutuhan pekerja kreatif, penyedia jasa, dan UMKM di Indonesia sehingga mengetahui fitur apa yang akan dikembangkan selanjutnya. Kemudian pengembangan aplikasi dan pencarian investor untuk mengembangkan aplikasi serta selanjutnya ialah sosialisasi dan edukasi mengenai aplikasi sehingga bisa diimplementasikan dari sejak dini seperti itu. Kemudian yang keempat ialah koordinasi dengan kementerian sehingga program yang telah ada sebelumnya bisa diintegrasikan dan memiliki efek yang lebih eksponensial dan lebih luas dan lebih maksimal seperti itu. Dan yang terakhir ialah pemutakhiran basis data serta pengembangan aplikasi secara berkelanjutan. Potensi keberhasilan aplikasi kami tentunya sangatlah besar. Yang pertama ialah kami mendapat dukungan pemerintah, diketahui program yang telah ada saat ini mendorong UMKM untuk melakukan digitalisasi seperti itu. Kemudian perkembangan teknologi yang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa potensi teknologis tentunya sangatlah besar. Kemudian meningkatkan digitalisasi bisnis. Apabila ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, maka bisa mendatangkan revenue yang tidak sedikit bagi kami sehingga aplikasi bisa berkembang lebih masif lagi dan berdampak lebih luas lagi untuk masyarakat Indonesia. Dari analisis SWOT yang kami lakukan, didapatkan bahwa kekuatan kami ialah kami sangat ramah untuk UMKM pemula karena memiliki fitur edukasi digitalisasi yang merupakan yang pertama di Indonesia serta memudahkan UMKM yang baru merambah digitalisasi. Kemudian kelemahan kami ialah kami bergantung pada penyedia jasa sehingga kami harus meningkatkan integrasi antar komunitas penyedia jasa pengelola media sosial dan juga penyedia jasa kreatif sehingga aplikasi ini bisa berkelanjutan seperti itu. Kemudian berikut ialah strategi kami dengan memberikan berbagai promo sehingga pengguna tetap menggunakan aplikasi kami seperti itu. Kesimpulan yang kami dapatkan ialah Blindik memiliki fitur lengkap untuk pertumbuhan UMKM, pekerja kreatif, dan juga pengelola media sosial. Blindik juga memiliki langkah implementasi yang jelas serta potensi keberhasilan yang besar untuk dapat direalisasikan. Program ini pun sejalan dengan program pemerintah, tentunya akan memudahkan untuk implementasinya. Kemudian, Blindik juga terbukti mampu mengembangkan digitalisasi bisnis sebagai platform yang menjembatani antara UMKM, pekerja kreatif, dan pengelola media sosial. Hal ini akan berkontribusi terhadap penyelesaian masalah ekonomi nasional di era Society 5.0 untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun untuk melancarkan program ini, yang pertama dibutuhkan untuk menggencarkan sosialisasi, karena ini masih tergolong baru sehingga dibutuhkan sosialisasi yang sangat masif, serta meningkatkan edukasi digitalisasi serta koordinasi dan evaluasi berkala antar stakeholder.
Baik, terima kasih untuk menutup presentasi kali ini. Saya akan mengutip quotes dari Jamie Notter. Innovation is change that unlocks new value. Untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ada sebelumnya dalam masyarakat, dibutuhkan inovasi-inovasi baru untuk membuka value-value baru di masyarakat.